Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat skema, membuat dua tabel yang saling berelasi, dan bagaimana cara membuat prosedur dan memanggilnya. Di mana di dalam pembuatan prosedur akan ada transaction dan juga exception handling, atau bagaimana cara menangani kesalahan yang kita buat di dalam statement run SQL component ini. Jadi langsung saja, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan connect terlebih dahulu. Di sini saya enter passwordnya 1-6. Sudah connect, kita akan create user. Nama usernya, contohnya di sini saya akan membuat nama usernya UAS SBD 4E 2020. Passwordnya. Oke, user sudah tercreate. Lalu kita akan menggrant user dengan cara grant DBA to nama user, yaitu UAS SBD 4E 2020. Oke, setelah grant sukses, kita akan mengkonekkan kembali. Masukkan username-nya 2020. Lalu enter passwordnya. Nah, sekarang kita sudah connect ke skemanya. Lalu kita akan membuat tabel. Jadi contoh tabel yang akan saya buat di sini adalah tabel kelurahan yang akan berelasi dengan tabel warga. Cara membuat tabel sama seperti video-video sebelumnya. Oke. Dimana di dalam tabel kelurahan itu ada ID kelurahan. Saya singkatkan saja. Kemudian ada nama kelurahan. Oke. Dengan varchar, dengan tipe data varchar yang menampung 20. Kemudian jumlah penduduk. Penduduknya dengan tipe data int. Di sini primary key-nya adalah ID kelurahan. Oke, tabel sudah tercreate. Selanjutnya kita akan membuat tabel warga. Tabel warga di sini ada apa aja? Yang pertama ada ID warga. Oke, dengan integer nama warga pastinya, dengan tipe data varchar yang menampung 20. Kemudian jenis kelamin. Dengan varcharnya kita buat 10. Lalu ID kelurahan. ID call-nya itu in nama kelurahan. Dengan varcharnya tadi 20 juga. Nah, di sini primary key untuk warganya, untuk tabel warganya itu adalah ID daripada warga. Oke, setelah itu kita akan menginsert baik tabel kelurahan maupun tabel warga. Bisa dengan insert into warga helus satu persatu, atau bisa kita insert all untuk mempersingkat waktu. Oke, insert all. Kita mau masukin kemana? Pertama adalah into kabupaten, kelurahan. Dimana di kelurahan itu ada apa aja? Ada ID kelurahan,
nama kelurahan, dan jumlah penduduk. Setelah kita memasukkan apa aja yang ada di dalam tabel kelurahan itu, kita isi pelus atau datanya. Misalnya ID kelurahannya itu ada 1, nama kelurahannya itu kelurahan Dabo Lama misalnya. Jumlah penduduknya itu ada berapa? Misalnya 25.000. Oke. Itu kita isi lagi dengan diawali dengan into baru values-nya. Gitu seterusnya sebanyak data yang kita inginkan. Saya ganti 2, habis itu saya buat desa Batu Berdaun ya. Misalnya itulah. Nah, setelah itu kita buat select from dual biar data yang kita insertkan ini tercreate. Jadi ada 2 tabel yang sudah terbuat atau data-data ini sudah masuk ke dalam tabel kelurahan. Untuk mengeceknya langsung saja kita select from kelurahan. Nah, maka akan muncul 2 data yang sudah kita insertkan tadi. Nah, begitu juga untuk insert all untuk tabel warga ya. Ya, tabel warga. Dimana kita into warganya. Di dalam tabel warga itu ada ID apa? ID warga ya. ID warga. Nama warga. Jenis kelamin ya. ID. Kita masukin ID kelurahan. Dan kita kosongkan untuk nama kelurahannya. Jadi kita akan menggunakan PLSQL di mana data yang ada di tabel kelurahan akan kita kirimkan ke tabel warga, yaitu dengan data nama kelurahan. Values-nya ID-nya misalnya di warganya 111 dengan nama Ujang. Ujang ini jenis kelaminnya laki-laki. Dengan ID kelurahannya itu kita buat 2. Satulah. Values, itu dulu baru values. Itu dulu baru values. 112 namanya Karina Jelita. Oke. Dengan jenis kelaminnya perempuan. 1 juga. Terus kita buat 2. Dia laki-laki. Namanya Umar. Ininya kita ganti 113. Oke, lanjut. Kita di sini saya rencananya mau memasukkan 5 data warga. Lanjut, ini juga setelah perempuannya namanya Cantika dengan ID 14. Values-nya dia 22. Perempuan dengan nama Umi. 115. Oke, setelah itu kita select from dual agar data yang kita insertkan ini masuk ke dalam tabel warga. Select from dual. Cek dulu. Siap, sudah
apa nih? Terselect dia tabel warganya. Nah, di sini posisinya nama kelurahannya itu masih kosong, jadi kita akan menginputkan atau memasukkan data yang ada di tabel kelurahan ke dalam tabel warga. Gimana caranya? Kita di sini menggunakan merge untuk memasukkan data yang ada di kelurahan ke dalam data warga. Data apa yang kita masukkan adalah nama kelurahan. Jadi caranya merge, di mana kita ingin masukkan kemana? Ke warga. Ke warga, kita inisialkan dengan W, di mana kita akan menggunakan data yang dari tabel mana, itu kelurahan. On di sini kita akan menggunakan relasi antara kedua tabel ini. Apa yang berelasi? Jadi kalau di tabel warga itu kan ada ID kelurahan. Nah, di tabel kelurahan jika ada ID kelurahan, dot ya. Dimana ID kelurahan itu adalah primary key-nya tabel kelurahan. When match then update. Nah, artinya dia di sini akan mengupdate nama kelurahan yang awal mulanya kosong menjadi berisi dengan set w dot nama kelurahan atau sama dengan nama kelurahan. Oke. Setelah itu kita garing, kita enter. Nah, sudah ada 5 data yang kita merge. Langsung aja kita lihat. From warga ya. Oke, dia. Ini nama kelurahannya ini akan sesuai dengan ID kelurahannya, di mana ID kelurahan yang pertama atau yang ke-1 itu adalah Kelurahan Dabo Lama, yang kedua adalah Desa Datu Berdaun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur atau saya akan menjelaskan tentang transaction. Jadi transaction di sini pada PLSQL itu ada 3, ada commit, rollback, dan save point. Kalau commit itu dia menyimpan data, kalau rollback itu dia mengembalikan. Atau ya mengembalikan, misalnya kita ubah nih, kita update kan, seperti ini. Jadi contohnya kan warga tadi kan tidak ada nama kelurahan, jadi kita update sehingga ada nama kelurahan. Kalau kita rollback maka dia kembali nama kelurahan itu kosong gitu. Itu kalau dalam keadaan di run SQL ini commit itu dalam keadaan mati. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah commitnya ini udah hidup atau belum, dengan cara menuliskan show auto commitnya dalam keadaan mati. Nah, langsung saja nih kita buat contohnya. Contohnya di sini saya akan menseleksi dari tabel warga aja, yaitu ada ID, nama sama jenis kelaminnya, dan ID kelurahan juga kan sih. Apa aja yang kita ubah nih ya? Select, akan menseleksi ID dari warga, kemudian nama warga, dan jenis kelamin. Underscore-nya lupa. From dari warga, di mana where ID kelurahannya itu sama dengan 1. Oke, ada 3 orang atau ada 3 warga, yaitu Ujang, Karina, sama Cantika. Nah, contohnya di sini saya akan mengubah nama Ujang ini jadi nama Umar. Umar tidak ada ya.
nama Halik aja, Halik. Oke, dengan cara update warga, set nama warga atau field apa, data apa yang ingin kita ubah. Jadi misalnya Halik where ID warganya itu 111. Oke, sudah terupdate kan? Langsung aja kita select lagi. Select ID warga. Ya, ada yang salah nama warganya. Kita benarkan dulu. Oke. Warga dengan ID keluarnya 1. Oke, Ujang udah berubah menjadi Halik. Nah, jadi karena commit-nya dalam keadaan off, jadi nama Ujang yang kita ganti menjadi Halik itu bersifat sementara. Jadi dia itu tidak tersimpan karena commit-nya itu masih dalam keadaan off. Jadi kalau misalkan kita rollback, nah ini kalau misalnya kita tambah perintah rollback ya, kita select lagi. Oke, no row selected. Kenapa dia no row selected? Nah, ini salah satu bentuk dari exception handling, atau dia itu menangani kesalahan dengan cara memberitahu. Ini kalau misalkan datanya itu nggak ada, karena pada awalnya skema ini masih kosong gitu, belum ada tabel kelurahan dan juga tabel warga. Jadi rollback itu berarti dia mengembalikan ke aslinya, yang mulanya kosong kita isikan. Kemudian kalau kita rollback lagi jadi kosong. Makanya kita butuh yang namanya commit untuk menyimpan data-data seperti tabel, kemudian data dalam tabel yang terdapat pada skema yang baru kita buat ini. Nah, dengan caranya itu seperti apa? Kita set auto commit itu dalam keadaan oke, auto commit-nya itu udah on. Nah, dan itu kalau misalkan teman-teman kalian yang buat skema baru, tabel baru misalkan data, commit-nya diaktifkan. Takutnya kejadiannya kayak tadi, rollback. Kalau kita rollback ya langsung kosong gitu. Jadi di sini saya udah insertkan lagi satu persatu ya. Ini dalam keadaan commit-nya hidup. Lalu kita aktifkan dulu ya. Set auto commit. Jadi ini udah saya simpan atau saya buat ini dalam keadaan commit-nya aktif. Jadi dia udah kesimpan insyaallah. Kita off dulu. Oke, dia udah off. Kita coba update dari tabel warga ini lagi kayak tadi ya. Jadi update nama tabelnya, tabel warga ya. Apa yang mau di-update nih? Nama warga. Set nama warga. Nama warga, oke. Nama warga Ujang jadi Halik ya tadi. Dimana ID kelurahannya jangan kita pakai ID kelurahan, soalnya ID kelurahan itu ada 3 orang. Jadi kita pakai ID warga aja. ID warganya itu where, lupa kata-kata where. Maaf, ada yang lupakan. Oke. Langsung kita select aja, kita lihat udah berubah dia harga ya. Oke, dia udah berubah. Lalu kita rollback. Bismillahirrahmanirrahim. Kita select lagi.
maka dia akan kembali ke Ujang gitu. Nah, kalau misalkan ya kalau kalian update tadi Ujang Koholic dalam keadaan COVID-nya itu aktif, maka dia tuh langsung otomatis kayak gini. Nih, mana ya? Nih, kalau misalkan kalian update dalam keadaan COVID aktif, dia langsung secara otomatis terkomitkan gitu, langsung dia kesimpan gitu. Artinya kalau kalian rollback lagi, ya nggak akan ke rollback atau kembali lagi gitu, tetap kayak gitu dia. Hanya kalau misalkan kita mau rollback ya, COVID itu udah kita matikan. Nah, langsung saja. Jadi teman-teman bisa di Renescale ini teman-teman bisa menggunakan aplikasi editor lain seperti Notepad, Notepad++. Tapi yang biasanya atau udah terdeklarasi di Renescale command line ini adalah Notepad. Jadi teman-teman kalau mau gunain Notepad dengan cara define editor sama dengan Notepad. Nah, ini berarti udah bisa. Terus teman-teman terus edit dan enter, dia langsung akan membuka Notepad seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara membuat exception itu? Gimana contohnya ya? Contohnya itu ada deklarasi. Jadi ini ada salah satu bentuk prosedur, ada declare, begin, end. Deklarasinya contohnya ada ini nampung datanya, misalnya nama. Ya. Jadi ini nampung data apa? Dari tabel warga, yaitu nama warga. Oke. Varchar-nya apa? Varchar-nya percent type. Apa itu percent type? Percent type itu dia sama dengan tipe datanya nama warga. Tuh. Jadi tanpa harus kita buat varchar 20, nggak perlu. Jadi kita tulis percent type aja, otomatis dia akan sama dengan tipe data dari nama warga pada tabel warga. Oke. Apalagi jenis JK aja lah, jenis kelamin ya, warga dot jenis kelamin persen type. Oke. Apalagi kelurahan, warga dot warga nama kelurahan ya, percent type. Begin. Di dalam begini ini isinya apa? Isinya adalah nama, jenis kelamin, nama kelurahan, into. Langsung aja saya tulis ya. Nama warga, jenis kelamin, nama kelurahan. Oke. Into apa? Into kemana? Nama, buat nama aja ya. Nama, v underscore JK, v underscore kelurahan. Oke. Ini dari apa sih? Dari tabel apa? Dari tabel warga. Nah, kita buat syaratnya supaya dia datanya itu cuma nempel satu, kan gitu. Okay. ID warganya itu 1, 2. Untuk menampilkannya, nah jadi ini saya set outputnya itu supaya nama saya, nama warga nanti, saya seorang laki-laki atau perempuan dari kelurahan mana gitu. Ini kita buat exception-nya. Exception. Nah jadi seperti ini. Exception-nya itu apabila tidak ada data yang ditemukan atau tidak ada ini, syaratnya ini nggak ada nih ditemukan di dalam nama warga, jenis kelamin, nama kelurahan yang ID warganya 112 tuh nggak ada, dia akan menampilkan output data tidak terdeteksi. Kita save.
slice, exception, apa lagi nih? Oh, di exception ini kita tidak menggunakan titik koma. Dan di sini juga kita nggak pakai titik koma. Kita edit lagi. Titik koma. Kita save. Slice. Oke, alhamdulillah prosedurnya sudah selesai. Nah, jadi mengapa dia tidak ada outputnya? Karena saya belum set outputnya. Cara mengeser outputnya itu seperti apa tuh? Jadi kita on dulu dengan cara set server output on. Oke, dia udah on, jadi kita buat lagi dekorasi atau prosedurnya. Oke, kita kasih slice. Nama saya Kalian Jelita, saya seorang perempuan dari Kelurahan Dabolama. Oke, itu karena datanya itu ketemu. Tapi gimana kalau misalkan datanya nggak ketemu? Kita tulis lagi di sini misalnya 110. Oke, kita save. Kasih slice. Data tidak terdeteksi. Nah, itu. Jadi exception-nya itu udah kita deklarasikan. Kalau misalkan dia tuh nggak ketemu datanya, kita tampilin output data tidak terdeteksi. Nah, sekian video saya kali ini dari kita membuat skema, dari membuat data berdasarkan relasi, transaction dan exception handling beserta contohnya. Semoga teman-teman bisa ambil pelajaran dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk kesalahannya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.